Kita seringkali pusing mikirin besok mau makan apa, gimana caranya bayar kuota bulanan, atau kenapa gebetan tiba-tiba read doang chat kita. Tapi pernah nggak sih kamu mikir, di saat kita lagi sibuk sama urusan receh sehari-hari, ada loh seorang pemimpin negara adidaya yang lagi pusing mikirin enaknya nambahin berapa ya hulu ledak nuklir kita? Kedengarannya gila kan? Kita ngomongin Emmanuel Macron, Presiden Prancis, yang kabarnya lagi serius banget soal urusan senjata nuklir negaranya. Ini bukan kayak nambahin koleksi permen di toples loh. Ini hulu ledak nuklir, senjata pemusnah massal yang dampaknya bisa bikin kita semua melongo. Tapi kenapa ya sebuah negara sebesar Prancis yang notabene udah punya mainan mematikan ini kok malah kepikiran buat nambah lagi? Terus apa hubungannya sama kita yang lagi asyik rebahan sambil nonton video kucing lucu? Tenang, jangan langsung panik duluan. Mari kita bedah pelan-pelan, tapi nggak pakai bikin jantungan. Bayangin gini, rumah kamu itu ada di kompleks perumahan. Nah, di kompleks ini ada beberapa tetangga yang lumayan berkuasa dan suka pamer. Ada Pak Amerika dengan anjing penjaga super gedenya, ada Bu Cina dengan pagar listrik tingginya, terus ada Mas Rusia yang punya sistem keamanan anti maling tercanggih. Nah, si Pak Perancis ini juga nggak mau kalah dong. Dia punya sistem keamanan sendiri. Tapi mungkin ngerasa, kayaknya pagar rumahku perlu ditinggiin lagi deh. Atau anjing penjagaku perlu dilatih biar lebih sangar. Kira-kira begitu analogi sederhananya. Menambah hulu ledak nuklir itu, dalam konteks negara, seperti mengupgrade sistem keamanan rumah kita. Mereka menganggap ini adalah cara untuk menjaga diri di tengah lingkungan yang makin nggak bisa ditebak. Jadi, kenapa Prancis atau negara nuklir manapun merasa perlu menambah jumlah hulu ledaknya? Alasan utamanya itu satu kata, pencegahan, atau dalam bahasa kerennya, deterrence. Konsepnya begini, kalau kamu punya senjata yang super mengerikan dan semua orang tahu itu, kemungkinan besar nggak akan ada yang berani macam-macam sama kamu. Karena mereka tahu, kalau mereka menyerang, kamu punya kemampuan untuk membalas dengan kerusakan yang sama parahnya, atau bahkan lebih parah. Ini yang disebut Mutual Assured Destruction atau MAD. Sebuah doktrin yang intinya, kalau sampai ada perang nuklir, semua yang terlibat akan hancur lebur. Jadi mendingan gak usah mulai. Ironisnya, ancaman kehancuran total inilah yang justru menjaga perdamaian. Semacam perdamaian yang berdiri di atas ketakutan. Emmanuel Macron sendiri, sebagai pemimpin Prancis, telah secara terbuka menyatakan bahwa Prancis perlu mempertahankan dan bahkan memperkuat kemampuan nuklirnya. Pada tahun 2020, Macron menegaskan bahwa pencegahan nuklir Prancis adalah batu penjuru strategi pertahanan mereka. Dan dia telah meluncurkan program modernisasi besar-besaran untuk armada nuklirnya. Ini bukan cuma nambahin jumlah hulu ledak, tapi juga meningkatkan kualitas dan kemampuan sistem pengiriman rudalnya seperti kapal selam nuklir dan pesawat tempur yang bisa membawa bom nuklir. Prancis punya sejarah panjang dengan senjata nuklir. Setelah Perang Dunia Kedua, khususnya di bawah kepemimpinan Jenderal Charles de Gaulle, Prancis sadar betul pentingnya memiliki kemampuan pertahanan yang mandiri. Mereka nggak mau sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat. De Gaulle percaya bahwa untuk menjadi kekuatan global yang sejati dan memiliki suara dalam urusan dunia, Prancis harus punya force de frappe atau kekuatan serangan nuklir sendiri. Jadi, sejak tahun 1960-an, Prancis telah membangun dan memelihara arsenal nuklirnya. Ini adalah bagian dari identitas nasional mereka sebagai negara yang berdaulat penuh dan mandiri dalam urusan pertahanan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin penasaran. Apa dampaknya buat kehidupan kita sehari-hari? Jujur, secara langsung, kita yang ada di Indonesia mungkin nggak akan langsung ngerasain apa-apa kalau Prancis nambahin beberapa hulu ledak nuklir. Nggak bakal tiba-tiba harga nasi goreng naik atau sinyal internet jadi lemot karena ini. Tapi dampaknya itu lebih ke arah yang nggak terlihat, tapi sangat mendasar. Pertama, soal anggaran. Senjata nuklir itu mahal banget guys. Bukan cuma pas bikinnya, tapi juga biaya perawatannya. Kapal selam nuklir butuh perawatan rutin yang rumit, personel khusus yang digaji tinggi, dan pengembangan teknologi baru yang nggak murah. Bayangin, uang sebanyak itu bisa dialokasikan untuk apa saja? Untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau program pengentasan kemiskinan di Prancis. Ketika sebuah negara mengalokasikan triliunan rupiah untuk modernisasi nuklir, itu berarti ada sektor lain yang dikorbankan,
atau anggarannya nggak sebesar yang seharusnya. Ini seperti kalau di rumah, kita memutuskan beli gembok super mahal untuk pintu depan, padahal atap rumah kita bocor dan butuh perbaikan. Prioritas kan? Untuk Prancis, keamanan nasional adalah prioritas utama yang membutuhkan investasi besar ini. Kedua, stabilitas global. Ini kayak main game catur skala raksasa. Kalau satu pemain nambahin bidak catur yang kuat, pemain lain pasti mikir keras. Oke, aku juga harus nambahin bidak yang seimbang nih, biar nggak kalah. Kondisi ini bisa memicu apa yang disebut perlombaan senjata nuklir yang baru. Meskipun Cold War sudah lama berlalu, ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia justru makin meningkat. Ada ketegangan di Eropa Timur, konflik di Timur Tengah, persaingan kekuatan di Asia Pasifik. Dengan Prancis yang memperkuat arsenal nuklirnya, ini bisa jadi sinyal bagi negara-negara lain, baik yang sudah punya nuklir atau yang bercita-cita punya, untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya, bukannya lebih aman, dunia justru bisa jadi tempat yang lebih beresiko, karena ada lebih banyak senjata mematikan di tangan lebih banyak pihak. Tapi di sisi lain, ada juga argumen bahwa peningkatan kemampuan nuklir Prancis justru bisa menjaga stabilitas. Kok bisa? Begini, dengan kekuatan nuklir yang kredibel, Prancis bisa bertindak sebagai penyeimbang kekuatan di Eropa. Mereka bisa meyakinkan calon agresor bahwa menyerang mereka atau sekutunya akan membawa konsekuensi yang tidak dapat diterima. Ini bisa mencegah konflik konvensional besar yang mungkin akan memakan lebih banyak korban jiwa dan kerusakan. Jadi, senjata nuklir itu ibarat pedang bermata dua, sangat berbahaya, tapi juga bisa jadi alat untuk menjaga keseimbangan. Ketiga, diplomasi dan pengaruh global. Negara yang punya senjata nuklir itu punya kursi yang lebih besar di meja perundingan internasional. Suara mereka akan didengar lebih serius, dan posisi mereka dalam isu-isu keamanan global akan lebih diperhitungkan. Bagi Prancis, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, menjaga status nuklirnya adalah cara untuk mempertahankan pengaruhnya di panggung dunia. Ini seperti memiliki kartu as yang kuat dalam permainan kartu yang sangat penting. Jadi, ketika Macron memutuskan untuk memperkuat hulu ledak nuklirnya, itu juga bisa diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi Prancis dalam tatanan dunia yang terus berubah. Lalu, bagaimana sejarahnya membawa kita sampai ke titik ini? Coba kita mundur sedikit. Dulu, pas Perang Dingin, antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu ibarat dua raksasa yang saling pelototin. Masing-masing punya senjata kiamat di tangan. Kedua belah pihak terus-menerus membangun dan mengembangkan senjata nuklir mereka, bukan untuk dipakai, tapi untuk memastikan yang lain gak berani menyerang. Ini adalah puncak dari konsep deterrence. Setelah Perang Dingin selesai, sempat ada harapan bahwa senjata nuklir akan berkurang drastis. Tapi ternyata realitanya lebih kompleks. Negara-negara lain seperti Inggris, Cina, India, Pakistan, dan Korea Utara juga punya senjata nuklir. Israel juga diyakini punya. Jadi, Prancis ini bukan sendirian. Mereka adalah salah satu dari 9 negara yang diakui memiliki senjata nuklir. Dan ini memberi mereka status khusus. Dengan situasi dunia yang makin tidak pasti, seperti munculnya ancaman cyber, terorisme, dan persaingan kekuatan besar yang memanas, negara-negara nuklir merasa perlu untuk memperbaharui komitmen mereka terhadap deterrence. Bagi Prancis, yang dikenal sebagai negara dengan doktrin nuklir yang ketat dan mandiri, langkah Macron ini adalah kelanjutan dari kebijakan yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Mereka menganggap bahwa kemandirian strategis ini sangat vital untuk masa depan mereka. Jadi intinya, keputusan Emmanuel Macron untuk memperkuat arsenal nuklir Prancis ini adalah langkah yang multidimensi. Bukan cuma sekedar nambahin jumlah bom, tapi ada perhitungan geopolitik yang rumit, pertimbangan historis yang mendalam, dan tentu saja implikasi ekonomi yang besar. Buat kita yang di Indonesia, mungkin dampaknya nggak langsung terasa secara fisik. Tapi setiap keputusan besar di panggung dunia, termasuk soal nuklir ini, pasti akan menciptakan riak-riak kecil yang pada akhirnya bisa sampai ke pesisir kita. Entah itu lewat pergeseran alokasi anggaran global, perubahan dinamika kekuatan antar negara, atau bahkan hanya sekedar menambah kerutan di dahi para diplomat yang berjuang menjaga perdamaian dunia. Jadi, di balik keputusan seorang presiden untuk menambah jumlah hulu ledak nuklir, ada banyak cerita, alasan, dan potensi dampak yang menyelimuti.
Semoga ini bisa sedikit memberikan gambaran bahwa dunia ini memang sangat kompleks, lebih dari sekadar urusan read doang chat gebetan kita. Dan ya, mungkin kita perlu sesekali mendongak dari layar ponsel kita dan melihat gambaran besar apa yang sedang terjadi di dunia. Karena siapa tahu, keputusan besar itu sedikit banyak juga akan mempengaruhi masa depan kita semua.